Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah وعلى أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وبعد para ikhwan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita yang terakhir kita bersama-sama telah membaca beberapa ayat dari surah Al-Mu'minun. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Mari kita buka dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah wa syukurillah atas hidayahnya yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan hidup kita. Jalan untuk meraih kesuksesan, keberuntungan di dunia maupun di hari akhir. Ini merupakan hal-hal yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala pada permulaan dari suratul Mu'minun. Agar kita menjalani kehidupan dengan sukses, selamat dalam menjalani cobaan hidup kita dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, sukses, meraih kemenangan orang-orang yang beriman. Kemarin telah kita sama-sama jelaskan apa itu iman dan apa yang harus kita imani. Iman bukan hanya sekedar percaya atau yakin, tapi percaya, yakin yang diiringi dengan amal. Ini yang menyebabkan iblis tidak termasuk dari makhluk yang beriman karena dia percaya dan dia yakin bahwa Allah Tuhannya, bahkan menyaksikan alam malakut, pernah hidup berkumpul bersama para malaikat, tapi karena pembangkangan penolakannya, Allah masukkan dia ke dalam orang-orang yang kafir dan ingkar. Ini patut hadirin sekalian menjadi pelajaran dan peringatan buat kita semua. Bila kita menganggap diri kita beriman, coba lihat apa betul kita penuh keyakinan dengan apa yang kita imani. Lalu apakah kita beramal sesuai dengan apa yang kita imani dan kita yakini. Lalu Allah terangkan kepada kita kriteria orang-orang yang beriman yang akan meraih keberuntungan dan kesuksesan, atau yang dijamin oleh Allah untuk meraih keberuntungan. Yang pertama,
yaitu mereka-mereka yang selalu menjaga hubungan mereka dengan Allah. Selalu ingat kepada Allah. Hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang selalu dijaga, dipelihara oleh Allah dari gangguan syaitannya. Juga hati yang berhubungan dengan Allah adalah hati yang selalu diterangi oleh cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mengingat Allah akan selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikawal oleh para malaikatnya. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaklah kalian selalu mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Siapa yang selalu mengingat Allah, Allah akan selalu berada di hadapannya. Allah akan selalu membantunya. Nah, siapa orang-orang yang bisa mencelakakan orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah? Nah, bagaimana kita berzikir kepada Allah? Allah ajarkan cara kita berzikir, diantaranya melalui salat. Yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, kemudian kita jumpai amal-amal salat, ya, mengajak kita untuk menyatu antara pikiran, hati, dan gerakan tubuh kita. Antara pikiran, hati kita, dan gerakan tubuh merupakan amal yang amat sempurna. Pada saat kita tegak berdiri, pada saat kita ruku sambil bertasbih kepada Allah, pada saat kita sujud, betul-betul menempatkan diri kita begitu rendah di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi bukan hanya sekedar lidah yang berzikir, bukan hanya sekedar pikiran yang bertafakur, bukan hanya sekedar hati yang mengingat, tapi gerakan tubuh juga ikut mengiringinya. Berbeda dengan yoga. Kalau yoga, hari sekalian, ya, kita saksikan seorang berdiam, ya, lalu berusaha untuk melakukan tafakur sambil menarik nafasnya. Tapi kalau dalam sholat betul-betul menyatukan pikiran kita, hati kita, tubuh kita, semuanya menyatu dengan penuh kerendahan. Kita merendah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat agar kamu selalu ingat aku. Nah, zikir ini yang amat indah. Sedangkan salat, ya, bagaimana hadirin sekalian kita menerapkan zikir kita kepada Allah dalam arti yang sempurna. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa salat merupakan afdalul a'mal, amal yang paling utama. Kalau salat kita baik, kita jaga dengan benar, seluruh amal kita akan baik. Kehidupan pribadi kita, orang yang belajar juga pada saat dia belajar, pada saat dia bersama keluarganya, pada saat dia bekerja, pada saat dimanapun dia berada, hati yang selalu mengingat Allah membuat amalnya betul-betul akan berada dalam keadaan yang sempurna. Tapi kalau dia lupa kepada Allah, walaupun seorang yang bijak, seorang yang cerdik, seorang yang memiliki kemampuan yang bermacam-macam, amalnya hanya merupakan amal pribadinya yang tidak terhubung dengan Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi yang pertama, kriteria orang yang beriman yang dijamin oleh Allah keselamatannya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu mereka-mereka yang dalam salat mereka benar-benar dalam keadaan khusyuk. Saya ingat ketika saya berada di Mesir. Kebetulan saya berjamaah bersama-sama. Saya baru datang pada saat itu, belum lama di Mesir. Ketika saya duduk, ya, saya ditegur oleh teman di sebelah. Kebetulan seorang Mesir. Pada saat sholat kan kadang-kadang kita menggaruk kepala. Ya. Terkadang perhatian kita tertarik, ya, kepada tangan kita yang gatal. Teman di sebelah saya mengatakan, ya akhi, idza khasya'al qalbu khasya'atil jawarih. Kalau hati kita khusyuk, seluruh anggota badan kita apa? Akan khusyuk. Nah, bagaimana hati kita khusyuk kepada Allah kalau kita tidak mengingat Allah?
Bagaimana hati bisa khusyuk kalau kita tidak meresapi kebesaran keagungan Allah, tidak merasakan kasih sayang Allah, kecantikan, keindahan dan keagungannya. Tapi begitu kita tertarik pada kebesaran keagungan Allah, juga merasakan kebutuhan kita yang besar kepada Allah, Allah merupakan tempat aman bagi kita untuk bersandar dan berlabuh, niscaya perhatian kita akan tertuju pada Allah. Nah, kalau kita sholat, kita nggak merasakan kehadiran Allah di hadapan kita, bagaimana kita akan khusyuk? Maka para pencinta Allah, para pengagum Allah, mereka lah yang akan merasakan kekhusyuan kepadanya. Sebagaimana seorang laki-laki yang jatuh cinta pada seorang wanita, pandangan, hatinya, pikirannya akan tertuju pada siapa? Pada wanita yang dicintai, yang menguasai seluruh relung hatinya. Padahal wanita merupakan sejenis makhluk seperti kita. Dia tidak kuasa melindungi kita, membantu kita. Tapi kalau Allah, dialah merupakan harapan kita, tempat kita berlindung. Dan pada Allah kita akan menemukan kebahagiaan kita yang sejati. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada kriteria berikutnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-lagwu dalam bahasa Arab berbeda dengan al-lahwu. Kalau al-lahwu ini permainan, kesenangan yang membuat orang lupa. Tapi kalau al-lagwu adalah hal-hal yang sia-sia, baik ucapan, perbuatan, kesibukan yang sia-sia tidak berguna, itu namanya al-lagwu. Oleh karena itu, satu pekerjaan yang tidak mendapatkan hasil nol dikatakan malghi, atau satu pekerjaan yang akan dikerjakan batal dinamakan juga malghi. Diambil dari kata lagha, lagha. Nah, kalau kita perhatikan banyak tidak dalam kehidupan sehari-hari kita yang mengerjakan atau membicarakan hal-hal yang sia-sia tidak berguna. Masih mending kalau cuma sia-sia. Bagaimana kalau sia-sia juga ternyata menjerumuskan dalam dosa? Kita membicarakan kejelekan orang, menjatuhkan martabat seseorang, menyakiti perasaannya, menciptakan kebencian, permusuhan ataupun fitnah. Nah, kalau kita perhatikan pada kehidupan kita saat ini, apalagi yang asyik bermain handphone, itu tanpa disadari waktunya berjam-jam bisa habis berpindah dari apa? Dari satu tayangan ke tayangan yang lain. Betul enggak? Orang kalau buka Instagram, buka Facebook, coba saksikan. Waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam berlalu, terasa enggak? Tapi kenapa kalau baca Quran baru 1/4 jam mulai kita menguap? Kenapa? Karena kecintaan kita pada apa yang disajikan oleh Instagram. Sedangkan hubungan kita dengan Allah dingin, hambar, tidak terdapat kecintaan. Nah, mungkin yang hati sepertinya dapat khusyuk pada saat sholat? Mustahil. Oleh karena itu, kita bersama-sama mari menciptakan kesibukan yang bermanfaat buat kita, yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah, meresapi kebesaran keagungannya, dan hanya orang-orang yang berjiwa besar yang bisa melakukan hal ini. Adapun yang hanyut bersama nafsunya, bersama syahwatnya, bersama angan-angannya, dia tidak ingin sama sekali apa? Menciptakan sesuatu yang bermakna. Tapi dia hanyut bersama angan-angan dan hawa nafsunya, akhirnya tanpa disadari bagaikan apa? Bagaikan orang yang terapung di arus yang deras, kemudian menuju jurang yang penuh dengan batu, tebing yang mencabik-cabik dirinya. Nah, saat ini kalau kita lihat cobaan buat anak-anak muda kita, bahkan untuk orang-orang tua lebih berat daripada masa dulu. Dulu tayangan kita televisi, apalagi pada masa saya, di rumah nggak punya televisi. Kita kalau mau nonton, kita nonton di rumah orang lain. Begitu datang Isya, kita sudah mengantuk, tidur. Alat-alat elektronik juga terbatas buat kita. Kalau kita main, paling main layangan, main gundu,
Atau kita apa? Buat mobil-mobilan dari jeruk Bali yang murah biayanya, yang tidak memakan biaya yang tinggi, ya. Makan juga masih makan alami. Kalau sekarang kau coba lihat bagaimana permainan yang bermacam-macam, begitu juga dalam bentuk animasi yang membuat anak-anak kita yang tadinya semangat belajar hilang semangat belajarnya, menghabiskan waktunya dalam game. Belum lagi game online yang membawa dampak juga yang negatif, betul enggak? Antara teman di satu negara dengan negara lain bisa bermain bersama-sama. Jadi cobaan zaman sekarang ini luar biasa, ditambah lagi anak-anak yang sedang puber ternyata apa? Mudah sekali bersentuhan dengan lawan jenisnya. Kita jumpai bagaimana kebebasan pada saat ini dibandingkan dulu jauh sekali. Oleh karena itu orang tua bersama anak-anak harus bekerja sama betul-betul bagaimana membantu anaknya untuk bisa menjaga dirinya. Nah, alhamdulillah antum di pesantren, di tempat boarding ini tidak ada handphone ya? Ada nggak? Alhamdulillah. Nah, pada masa-masa SMP sampai SMA, ya, kalau bisa betul-betul terjaga, terpelihara, setelah SMA ingin masuk perguruan tinggi, kalau perlu minta sama orang tua untuk dikawinkan buru-buru. Betul nggak? Sambil sekolah, ya, perguruan tinggi, ya, sudah berumah tangga, belajar menjadi orang dewasa, daripada pacaran sana, pacaran sini merusak wanita orang lain. Betul nggak? Jadi kalau kita perhatikan pada saat ini cobaan yang luar biasa besar harus dihadapi dengan serius. Oleh karena itu Allah lanjutkan setelah wa anil lagwi mu'ridun, dan dari hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, ya, yang menghabiskan modal waktu kita, usia kita, mereka menjauh dan berpaling. Hingga membuat hati mereka bisa lebih khusyuk kepada Allah dan bisa betul-betul mengenali tujuannya dan jalan hidup yang akan membawa keberuntungan dan keselamatan buat dirinya. Dalam pepatah Arab dikatakan al-waqtu amarun au damar, atau al-umru amarun au damar. Umur manusia waktu ini bisa digunakan untuk membangun, tapi juga bisa membawa kehancuran buat dirinya, tergantung bagaimana dia mempergunakan waktu dan usianya. Lalu selanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka-mereka yang selalu betul-betul melakukan zakat. Zakat dalam bahasa Arab diambil dari kata zaka yazku, mempunyai dua makna. Satu artinya tahura, bersih. Yang kedua nama dan tumbuh. Jadi zaka yazku ini sebetulnya pada artinya bukan menunjukkan arti infak, tapi buah dari infak adalah apa? Zakah. Sedekah juga dalam bahasa Arab sebetulnya bukan berarti infak, karena sedekah itu diambil dari kata apa? Diambil dari kata sidqun yang artinya jujur. Nabi mengatakan was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti akan keimanan kamu. Jadi sedekah, ya, dia merupakan bukti seorang beriman dengan dia menginfakkan baik hartanya, ilmunya, apa yang dimiliki untuk membantu sesamanya. Sedangkan zakah ini bukan hanya terbatas pada harta yang kita infakkan, ilmu yang kita ajarkan. Kalau kita nggak memiliki harta, tenaga juga yang kita berikan untuk membantu saudara kita. Nasihat-nasihat yang baik juga merupakan bagian dari apa? Dari apa? Zakah. Apalagi Al-Mu'minun merupakan surah yang turun di Mekah. Kata zakat lebih banyak daripada mempergunakan kata sedekah. Jadi orang-orang yang beriman selalu berupaya untuk mensucikan dirinya dan menumbuhkan nilai-nilai yang mulia dalam dirinya. Orang kalau ingin menanam padi, dia bersihkan lahannya dulu enggak? Kalau lahannya penuh alang-alang, dia tanam padi, berhasil enggak? Begitu juga jiwa kita, kalau ingin betul-betul dapat menumbuhkan kebaikan dan kemuliaan, harus dibersihkan. Seiring dengan kita membersihkan, kita menumbuhkan nilai-nilai mulia.
Dan kita tidak perlu menanam benih. Kenapa? Karena benih kebaikan telah ada dalam diri kita. Oleh karena itu, nilai-nilai kebaikan ini dinamakan akhlak, diambil dari kata khuluq yang sama dengan kata khalqun, ciptaan, karena akhlak telah tertanam dalam diri manusia. Nabi datang bukan menanam sesuatu yang baru, tapi menyiram dan memupuk serta menyempurnakannya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi begitu jiwa dibersihkan, maka dia akan menumbuhkan apa? Akan menumbuhkan berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, berkata baik, berbuat baik, menjaga dari hal yang buruk, akan langsung diikuti dengan kebersihan jiwa. Begitu jiwanya bersih, ya, seperti lahan yang telah dibajak, dibersihkan, disiram dan dipupuk, otomatis dia akan keluar tumbuh-tumbuhan yang menumbuhkan akhlak dan pekerti yang luhur. Dia akan mencintai yang bajik, mencintai yang mulia, dan merasa jijik dari perbuatan yang tidak-tidak. Tapi kalau orang terbiasa melakukan perbuatan hina, perbuatan yang keji, hatinya tidak suka dengan yang baik. Ada seorang laki-laki saya kenal, sudah berumah tangga, istrinya cantik, dari keluarga yang baik, akhlaknya juga mulia. Tapi ternyata laki-laki ini hubungannya dengan istrinya tidak terlalu hangat, tapi lebih suka bermain di luar. Satu kali waktu saya datang ke satu hotel karena dia akan berangkat ke luar negeri, ya. Saya nggak telepon dari bawah, dia di kamar, saya langsung naik ke kamar. Ternyata di kamar dia berdampingan dengan seorang wanita yang wal'iyadzubillah mirip dengan Mike Tyson. Betul-betul sudah hitam, wajahnya pun tidak menarik. Kenapa ini laki-laki bisa berduaan dengan perempuan yang mirip Mike Tyson? Saya bukan mencela Mike Tyson, artinya dibandingkan dengan istrinya yang begitu cantik jelita, jauh yang luar biasa. Istrinya bersih, tidak perlu disentuh oleh pria yang lain. Tapi kenapa ini laki-laki kok begitu senang kumpul dengan wanita seperti ini? Karena apa? Karena jiwanya biasa melakukan perbuatan yang tidak baik. Akhirnya cinta pada yang buruk. Orang yang terbiasa minum minuman keras, kalau seorang mencium minuman keras, baunya itu tidak menyenangkan. Apalagi kalau seorang muntah-muntah minum minuman keras, baunya tidak menyenangkan. Orang yang minum bilang rasanya pahit. Bahkan begitu diminum langsung kepalanya apa? Merasakan muter luar biasa. Bandingkan dengan jus jeruk, jus apel, anggur, susu, mana yang lebih nikmat? Tapi ternyata ya, banyak manusia mencintai hal yang menjijikkan ini. Contohnya kakek kita ditawarkan berbagai macam kenikmatan, cuma satu pohon yang dilarang. Ternyata setan berusaha menjerumuskan kakek kita untuk makan dari buah tersebut. Begitu makan, mending enak, pakaiannya terlepas. Dari surga terjatuh menuju kehidupan di bumi. Sampai di bumi bukan tertawa, menangis, menyesal. Sedangkan sekarang manusia di bumi bahagia kalau punya ini, punya itu. Padahal sebetulnya hidupnya dalam penjara. Untuk beberapa saat, kalau dia beruntung dia akan kembali ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau biasa menyukai sesuatu yang buruk, di mata dia itu merupakan yang terbaik. Betul enggak? Orang kalau biasa makan sambal pakai terasi, kalau nggak pakai terasi, enak nggak sambalnya? Padahal terasi kan wal'iyadzubillah kebanyakannya bercampur dari bahan-bahan apa? Ikan-ikan ya, yang tidak baik. Tapi karena sudah biasa makan terasi, padahal kalau seandainya terasi dimasak di dapur, baunya wal'iyadzubillah amat menjijikkan. Kita zaman di Mesir dulu, orang-orang Afrika itu kalau masak, kan kita di lorong disediakan kompor listrik. Orang Afrika memasak masakan dari sagu bahannya, ditambah bumbu-bumbunya. Kalau kita mencium baunya, wal'iyadzubillah, saya kira kucing aja lari.
Bau yang luar biasa. Betul-betul. Tapi buat mereka sedap. Akhirnya orang-orang Indonesia nggak tahan menghadapi bau ini, sengaja di atas kompor listrik yang besi ditaruh terasi sama dia. Orang Afrika lari keluar dari kamar semuanya. Tolong mencium bau terasi. Ini true story. Akhirnya dibuat kesepakatan orang Afrika nggak boleh masak sagu di kamar mereka dengan bau seperti itu. Orang Indonesia juga nggak masak terasi di kamar mereka. Artinya kalau kita lihat, orang kalau sudah biasa mencium yang buruk, akan apa? Akan menjadi indah. Kalau orang bilang ini baunya nggak sedap, buat ente, kalau buat anak baunya lain. Nah kalau kita biasa yang buruk, lama-lama kita menganggap indah. Maka biasakan semua pekerjaan kita yang baik dan mulia. Hingga kita akan merasa jijik dari perbuatan yang hina. Nah zakat ini jangan hanya dibatasi dengan arti infak, karena zakat sebetulnya bukan bermakna infak pada dasarnya. Walaupun infak bahagiannya membersihkan dari kikir, tapi zakat itu adalah mensucikan dan membersihkan jiwa kita dengan amalan-amalan soleh, dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan berkata mulia. Itu merupakan makna dari zakat yang sebenarnya. Hingga Allah mengatakan, dan mereka-mereka yang selalu melakukan pensucian, pembersihan, baik terhadap jiwa mereka, juga terhadap fisik mereka. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah kira-kira para jamaah sekalian, kalau tubuh bersih, ya, aroma tubuh kita juga harum, jiwa kita bersih, kira-kira bagaimana keadaan kita? Lain kan? Nah itu yang Allah inginkan dari umat Islam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, kemudian wa thiyabaka fatahhir. Ini bimbingan-bimbingan yang mengarahkan kita kepada kebersihan dan kemuliaan. Warujza fahjur. Wahai orang yang sedang berkumul, bangunlah kamu dan berikan peringatan. Kemudian sebagai bekal kamu, wa rabbaka fakabbir, hendaklah yang kamu agungkan dan kebesarkan hanyalah Tuhanmu. Dan sucikan pakaianmu, ya, dan jauhkan segala kotoran, baik yang lahir maupun yang batin. Di antaranya yang batin adalah syirik billahi azza wa jal, demikian pula perbuatan keji, ya. Sedangkan yang lahir, pakaian-pakaian kita hendaknya bersihkan, jaga dari hal-hal yang kotor. Ini gambaran dari orang yang beriman yang diarahkan Allah ke arah kesucian, kebersihan untuk mengantarkan dirinya menuju kemuliaan. Tapi sayang, sungguh sayang, umat Islam yang dipimpin oleh Nabi yang merupakan seorang yang memiliki pekerti yang terluhur, Nabi yang penuh dengan rahmat, Nabi yang betul-betul membawa kabar gembira dari sisi Allah, diabaikan, digantikan dengan cara hidup yang lain yang akan menjerumuskan mereka dalam kehinaan. Jadi Islam mengajarkan kita kebersihan, mengajarkan kita juga kesucian batin kita, dan juga kesucian dan kebersihan amal-amal kita agar kita mampu untuk mendekat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu tidak para jamaah sekalian, di antara yang membuat orang terhijab dari Allah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang curang. Di antaranya mengurangi takaran dan timbangan, berbuat aniaya pada orang lain, menuntut haknya, tidak memberikan hak orang lain. Allah gambarkan dalam suratul Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah ingatkan orang semacam ini akan terhijab dari Allah. Mereka akan menderita, mendekam dalam api neraka jahim, dan Allah akan berkata pada mereka, inilah yang dahulu kalian dustakan dalam kehidupan dunia. Jadi buat anak-anak kita semua, kepada para ikhwan termasuk saya sendiri, Al-Quran membimbing kita menuju kehidupan yang lebih indah. Kita semuanya berusaha untuk memberikan motivasi. Sambil memberikan motivasi buat antum semua, juga mengingatkan diri kita. Artinya kita sama-sama berjuang
melakukan upaya untuk memperbaiki diri dan mensucikan jiwa kita bersama-sama. Nah, coba di rumah atau di tempat kita renungkan bersama-sama ayat-ayat Al-Quran tadi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Demikianlah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan waktu kita, hidup kita penuh dengan manfaat. Dijauhkan dari yang sia-sia apalagi perbuatan dosa. Allah jadikan antum semua sebagai generasi yang akan datang, yang akan memimpin bangsa kita ini berjalan di atas kebenaran dan keadilan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.